Di panggung belakang itu ada aktor, ada sutradara, dan ada posisi Kingmaker. Iya. Nah, panggung belakang itu adalah skenario. Ya. Ya, Dan di bikin dalam skenario ada sutradara. Lalu ada aktor-aktor. Di panggung Golkar kemana kalau kembali ke Hitoh itu? Lo senior, tetapi bodoh-bodoh aja. Orang hanya dihormati kalau ada posisi strukturalnya. Kita tidak terbiasa menghormati orang karena konsepnya. Mengubah aturan yang minimal 5 tahun itu jadi kurang dari 1 tahun. itu yang paling penting. Itu yang paling penting, Bang. Salahnya Mungkin nggak? Mungkin kan? Wah, inilah kadang-kadang Itulah. masih Apa, Pak? seperti itu kan semua kan bisa dibicarakan. Oh. Nah, di Munaslup. Kan masalah. Ini ada posisi. Nah, Bu, ini tidak perlu. Yang penting ide pikirannya. Jadi ini Ya, panggung ya. belakang ya? Ini panggung Panggung belakang. belakang. Panggung belakang. Nah, panggung belakang itu adalah skenario. Ya. Ya, Dan di bikin dalam skenario ada sutradara. Lalu ada aktor-aktor. Di panggung belakang itu ada aktor, ada sutradara, dan ada posisi Nah, Kingmaker. Kingmaker. Iya. Kingmaker itu di konstitusi negara kita bagaimana? lah jadi. Nah, ini kan sebenarnya kan beda. Kan itu kan bisa kita buat sedemikian rupa. Yang Ya. penting kita mulai daripada suatu pemikiran dalam rangka untuk menentukan format, Mas Yogi. Ya. Format kita sebenarnya ke depan ini seperti apa? Dalam kondisi kita seperti ini. Dan kita juga menyadari bahwa dari pemilu ke pemilu selalu menyisakan ada masalah. Kalau ada masalah berarti perlu kita kritisi secara tajam. Bang, ada yang bilang begini, Bang. Ada yang bilang begini. Pak Jokowi hari ini melakukan komunikasi yang intens, melakukan interaksi yang luar biasa dengan Golkar dan ketua umumnya. Ya. Dan dipertontonkan ke publik itulah bagian dari bargaining Pak Jokowi dengan partainya. Hmm? Terutama dengan ketua umum PD Perjuangan. Buat Golkar itu nggak melihat bahwa bahaya juga nih. Enggak, jadi gini. Nah, itu Kita gimana? sebagai anak bangsa yang majemuk seperti ini dengan beraneka ragam, jangankan secara fisik beraneka ragam, tetapi visi juga sedemikian rupa, maka komunikasi adalah sebuah keniscayaan. Nah, karena itu Mas Yogi, perlu juga kita tata kembali. Bahwa perbedaan-perbedaan bangsa ini, keragaman bangsa ini, harus kita lihat dalam perspektif visi, bukan fisik. Yang itu tadi dibocoran Bukan 2045 bukan tadi itu. fisik, Mas Yogi. Tetapi visi. Satu partai, tapi Tunggu, karena bukan visi, bukan fisik. Oh, Visi. tapi visi. Visi, misi, Katanya- pikiran, gagasan. Gizinya gimana? Nah, itu nanti lain. Iya, paling penting, yang Itu penting, adalah Bang. barokah nanti. Nanti ada teorinya sendiri. Oh, iya, Gizinya Te- APBN. Tetapi ini dulu ya. Ah. Kita keragaman nih. Giliran ngomong Ragam. gizi aja belok. Kemajemukan. Ini kan sudah ada gizi. Ini luar biasa, Kompas sudah Ini, siap. iya. Nah, ini kan Giliran Kompas juga ngomong sudah gizi, nyiapin. belok. Gizinya sudah kuning juga. Iya, iya, Nah, berarti iya, ini kan kuning, Bang. Ini kuning lah ini kuning. kuning semua, luar biasa Kompas. Tapi ini. ada merahnya ini dikit. Ada dikit. Tetapi kan ini kan belum banyak yang kuning kiri Oh iya kanan. iya benar. Nah, jadi gini, saya kembali Ya kepada ya Mas ya Yogi. ya. Jadi fisik, Oh, secara fisik satu institusi, satu partai, tapi tidak satu visi, pasti beda berantem. Gitu. Ya. Nah, faktanya Mas Yogi, meskipun beda partai, tapi visinya sama, pasti bersahabat. Apalagi ada gizinya. Apalagi ada gizinya. Nah, itu baru Cocok kan? masuk. Cocok kan? Ya cocok, Nah. tapi gizi itu barokah. Iya. Jangan itu yang menjadi tujuan. Karena kalau ini menjadi tujuan tidak produktif. Produktivitas suatu komunikasi politik ada pada pikiran. Katanya Nah, pikiran ini yang Dan- produktif melahirkan gizi. dan itu harus diawali dengan doa. Nah, doa dan donga. Doa. Doa. Dana operasional Dan awal. Oh, ini berarti Golkar asli ini. jadi Kenal istilah doa, Jadi doa. kenal roda. Sama satu Jadi, lagi. Nah, ini Harus dulu. ada batu bara. Saya ingin jelaskan ini Mas Yogi. Barang Tuhan bagi rata. Oh, nah ini lain nanti itu. Itu lain lagi nanti. Ada Wih. konsepnya sendiri. Inilah. Ya. Tetapi ini yang Inilah. saya ingin katakan bahwa yang kita ingin dorong ke depan ini, apapun perbedaan visi kita, tapi harus diikat oleh kesamaan visi tentang Indonesia masa depan. Kalau ini sudah sama, niatnya sama, motivasinya sama, masalah besar bisa kita selesaikan. Masalah kecil bisa hilang. Nah, persoalan pemilu hari ini tidak sama. Maka pasti yang terjadi gonjang-ganjing. Iya, dan itu biasa dong. Biasa tetapi tidak biasa kalau sudah melahirkan satu narasi-narasi yang sekarang begini. Nah, apa terjadi? Nah, ini kan Kecurangan dan sebagainya. ya, kan misalkan terjadi begini. Ada pernyataan di pihak di sini. Siapa yang menghalangi angket berarti mengingkari konstitusi. Ya.
Ya betul. Iya betul. Tetapi ada lagi pernyataan di sini Mas Yogi. Siapa yang mendorong hak angket dengan data-data yang dibuat-buat berarti adalah sebuah ketidakadilan dan ketidakjujuran. Nah, kalau misalkan dua pernyataan ini ada, ini kapan selesainya? Tapi kalau hari ini, kalau kita sebut ini adalah kekisruhan atau silang sengketa pasca pemilu, Iya. tidak ada apa-apanya dengan 2019. Iya. 2019 ada penolakan setiap hari. Iya, tetapi Kemudian ada perang di Perang depan Badar. Bawaslu. iya. Kalau hari ini kan ya biasa aja. Iya, kubu. sekarang Kan konstitusional, Bang. Sekarang kan sudah bagus, makanya tetapi jangan itu merusak komunikasi politik. Dan komunikasi politik itu selalu diawali dengan syakwa sangka. Selalu diawali dengan suudzon. Selalu diawali dengan negative thinking. Surya Paloh ketemu dengan Presiden Jokowi dicurigai. Yang mencurigai siapa? Ya dicurigai bahwa ini apa lagi nih, mainan apa lagi nih. Oh. Lalu kemudian Pak Jokowi mengatakan menjembatani, lalu jembatan apa? Pak Jokowi pakai dasi kuning dicurigai. Jadi Bukan dicurigai ini- itu kan, disukai oleh Golkar. Disukai oleh Golkar. Nah, Nah, inilah persoalannya. Tapi kan. kalau ketum diperiksa kejaksaan dicurigai juga, Bang. Apanya tuh? Enggak Ini lah, penting, Ini penting. Ini awalnya ini kan, awalnya ini bagaimana mungkin seorang ketua umum Partai Golkar yang diamanati oleh Munas untuk maju sebagai calon wakil presiden atau calon presiden tiba-tiba menyerahkan begitu saja kepada Tidak, tetapi orang yang bukan kadernya. Tapi ini kan persoalan dari simulasi. Nah. Ya simulasi sebagai sebuah solusi politik. Ya di dalam menghadapi pertarungan-pertarungan politik ini kan juga melalui proses. Dan salah satu pertimbangan misalkan adalah masalah elektabilitas. Kan ini juga perlu kita lihat. Nah di samping elektabilitas itu adalah bagaimana membaca proyeksi dukungan-dukungan yang ada. Jadi ini juga tidak bisa masuk. Kita langsung melihat begitu, tetapi tetap harus ada narasi, dan narasi yang kita bangun itu adalah logik dan faktual. Artinya Bang dan Idrus- harus didekati dengan saintifik. Jadi Bang Idrus mau bilang bahwa seorang ketua umum Partai Golkar yang ditugasi oleh Munas maju dalam bursa Pilpres atau Cawapres itu ya harus realistis juga karena memang Harus realistis, kalau tidak laku elektabilitasnya nggak bagaimana? naik. Oh. Di dalam politik, nah ini yang saya bilang, dalam dunia politik praktis kan harus ada hitung-hitungannya juga. Hitung-hitungan. Dan kita ingin menang. Ya. Tetapi secara teoritik dan secara konseptual, kalau kita ingin ideal, kan sebenarnya ya proses demokratisasi itu adalah sebuah proses perdebatan konseptual untuk mencapai suatu posisi. Dan karena itu kan ada dua Mas Yogi di sini. Bukan nomor dua dalam arti Prabowo Gibran, bukan. Hanya ada Iya dua. juga nggak apa-apa, Pak. Ada konsep dan ada kekuasaan. Untuk mendapatkan kekuasaan ini, konsep yang menjadi instrumen. Nah, untuk mengeksekusi konsep ini perlu kekuasaan. Dan disinilah bedanya politisi dengan pengamat. Nah, Kalau politisi punya konsep dan punya kekuasaan, maka dia eksekutor. Tapi kalau pengamat hanya berwacana, tidak punya kekuasaan, maka tidak punya ya kewenangan untuk mengeksekusi. Nah, disinilah sebenarnya kalau kita ingin bicara tentang ideal ke depan. Nah, ini yang kita ingin dorong. Nah, kalau pikiran kita seperti ini, maka sejatinya kita berangkat dari sini menentukan format ke depan. Kenapa ini? Saya agak sombong dikit. Ini Mas Yogi. Iya. Mas Yogi. Saya agak sombong dikit. apa tuh? Siapa sih yang pertama kali melakukan debat kandidat presiden di Republik ini? Oh, yes, konvensi. Nah, saya ingin tanya nih, lo jujur, lo Jujur. Kang Kiai. Jujur Kim, jujur. Jujur. Kalau tidak tahu, saya ingin beritahu nih. Ya, saya nggak tahu. Yang pertama kali melakukan debat kandidat capres-cawapres di Republik ini tahun Konvensi. 2004 adalah Konvensi. bukan debat kandidat presiden siapa? Adalah KNPI ketika itu Oh. dipimpin oleh temannya Mas Yogi. Idrus Marham. Oh, Idrus Marham, nama saya Idrus ya. Nah itu dulu. Nah ini debat kandidat presiden. Kenapa debat kandidat presiden kita pelopori ketika itu tahun 2004 dan memunculkan SBY, JK dan Amin Rais dengan Siswono adalah dalam rangka untuk mewadahi perdebatan konseptual. Hebat tuh Golkar ya. Idrus Marham. Bukan Idrus KNPI Marham. ketika itu. Oh. Nah inilah lalu kemudian muncul jalan dengan baik. Termasuk ketika itu kan dengan Pak Denny JA. Jadi ini semua kita pelopori karena kita yakin betul bahwa
Demokratisasi adalah sebuah proses perdebatan konseptual yang berkualitas untuk menjadi pemimpin. Dan itu pesan Golkar, isyarat Golkar, karya kekaryaan. Karya kekaryaan dalam perspektif filosofi kepemimpinan mengisyaratkan Mas Yogi bahwa yang berhak untuk memimpin Golkar adalah orang yang punya karya. Tapi ini ngomong-ngomong, Ini loh. Bang Idrus ini kira-kira kalau kabinet nanti dibentuk masuk nggak? Nah ini Ini penting. bukan. Kalau saya bilang begini Biar dari medsos dulu. medsos biar lagi. didengar ketua umum. Anda bukan begini, Oh, Mas. bukan. Saya termasuk orang yang dari dulu sejak jadi sekjen, dan saya kira dulu waktu Pak Abu Rizal Bakri mengangkat saya jadi sekjen tahun 2009 itu karena konsep, karena pikiran. Jadi mengharapkan peran-peran konseptual, dan karena itu segera saya terpilih jadi sekjen saya mau mundur dari DPR. DPR. Tetapi waktu itu saya ditahan. Kenapa? Karena saya diberi tugas menjadi ketua Pansus Senturi. Ya. Karena itu baru saya mundur tahun 2011. Nah, yang ingin saya katakan, kenapa saya mau mundur di DPR? Karena saya terlalu yakin bahwa peran yang paling penting produktif yang bisa kita lakukan adalah peran konseptual. Orang berperan karena konsepnya, bukan karena jabatannya. Karena konsepnya Bang Idrus ini udah punya karya, punya konsep. Kenapa nggak abang aja yang jadi ketua umum Golkar? Nah, inilah persoalannya. Daripada ngambil kader partai. karena Nah. rodanya baru satu. Rodanya baru satu. Kalau rodanya 4 baru maju. Baru gimana? Ini lu, rodanya Bu? baru satu. Kayaknya, ini Mas Yogi lebih paham nih. Berarti Mas Yogi ini lebih layak juga masuk Golkar. Dan mestinya cocok. jadi sekjen Golkar nanti nih. Cocok. Kalau ini ketua umumnya ini sekjennya nih. Ya, jadi rodanya gitu. baru satu ya. Rodanya baru satu. Nah ini penting. Jadi yang dikerjakan oleh Bang Idrus sekarang adalah dalam rangka melengkapi roda jadi 4. Mas. Nah, jadi memang Ya, itulah ya, Mas. ya, ya. Sebenarnya Golkar Sambil minum itu- boleh lah Bang? Golkar itu kalau memang ini jalan Mas, Iya. dari awal konsisten. Dengan hakikat Golkar karya kekaryaan ini selesai semua. Tapi gini loh, yang kita penasaran itu ya. Kan Golkar ini partai boleh lah, partai yang satu kaya dengan pengalaman di pemerintahan ya. Iya. Yang kedua vaksinnya kan luar biasa. Sehingga Iya. itu tadi saya oke lah kalau Beragam. Abang bilang mirip rakyat karena emang dari berbagai Ya macam. memang betul. Apa semudah itu gitu, rela gitu masuk kemudian Pak Jokowi. Bukan masalah ini. Nah, ini yang saya katakan. Apakah ini malah gini, maksud saya gini, di internal sudah terkonsolidasi atau belum gitu? Jadi Mas begini. Kalau kita ingin nyusun, ini lagi-lagi Ya. saya bicara teori ya. Ini kan ada 4 tahap nih. Kita ini. Ada pragmatis, ada realistis, ada idealis, dan ada utopi. Kita punya idealisme, tetapi kita harus realistis. Orang yang idealismenya tinggi, tidak realistis, dia jadi utopi. Sebaliknya, orang yang dalam realistis, tidak idealisme, maka dia jadi pragmatis. Maka kita ada di sini. Desainnya di sini. Nah karena itu, orang bisa ideal bahwa Golkar begini-begini, kedatangan orang begini, tetapi dia harus realistis. Bahwa kehadiran orang itu berkontribusi besar. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk karya. Karena itulah 02 negara agraris. Makanya ada makan siang gratis. Makan siang gratis. Nah ini. Ya karena mau bagi-bagi begini jadi konsepnya. ini kan sebenarnya begitu. Jadi kita harus realistis juga dan cara berpikir seperti ini. Dan itulah sebabnya saya selalu bilang bahwa Indonesia hanya bisa maju apabila secara sungguh-sungguh partai ini betul-betul menjadi pilar demokrasi, di mana partai itu adalah basisnya ideologi dan konseptual. Saya ini Itu loh. agak-agak mikir ini. Nah, Ini Golkar benar-benar naruh leher ini di Pak Jokowi. Iya. nah, Padahal 2014 aja masih ada di seberangnya Pak Jokowi. bukan, saya Apa yang bikin- kan begini. Kalau misalkan ini selesai di tetangga, PDIP Di sudah PD selesai, lalu kemudian Jokowi mau masuk Golkar, ya kan? Enggak, maksud saya gini. PD Perjuangan dan Golkar kan juga dalam banyak hal seringkali bergandengan tangan. Bukan. Nah, ini tadi suasana kebatinan. Saya ingin cerita Ya, sedikit, Mas. Yogi. penting. Ketika tahun 2014, Jokowi JK, Prabowo Hatta Rajasa. Dan ketika itu kalah. Ada beberapa masalah yang Dan muncul. Bang Idrus waktu itu ikut sujud Dan syukur. waktu itu saya ketua koalisi. Ya.
Koalisi Merah Putih. KMP. KMP. Dan ketua presidiumnya ketika itu adalah ARB. Ya. Sekjennya koalisi adalah Fahri Hamzah. Wakil ketuanya adalah Fadlizon. Fadlizon. Saya ketua ketika itu. Jadi KMP ini, ya, Koalisi Merah ya, Putih. Koalisi Merah Putih. Di dalam komunikasi politik, ketika itu kan ada dualisme kepemimpinan MPR DPR. Oh, berarti ini, Nah, yang, ini. yang ngerjain PD Perjuangan Nggak dapat sehingga kursi nggak ketua. dapat ketua DPR diubah di MD3. Nah, jangan tuduh begitu dong. Bukan, tapi apa? Tapi wajahnya jangan Bener kan? begitu. Bener kan? Bener kan? Ya masalah loh. Bener Jangan kan? begitu dong. Aku nggak suka begini. nggak Mas. suka? Saya Oh, pergi iya. nih. Oh, jangan. Oh, ya udah, enggak apa-apa. Boleh pergi tapi ini bawa. Oh, jangan dibawa Jangan. maksudnya. Boleh pergi ditinggal. Nah, jadi ketika Tunggu dulu, soal MD3. Ketika Bener itu kan? selesai. Oh, selesai. Selesai itu tidak lebih dari 1 minggu, bahkan ya 10 hari lah. Yang menyelesaikan siapa? Ketua koalisi, kemudian ada Hatta Rajasa, Tapi kan waktu kemudian itu, di sebelah sana ada Mas Pramono Anum yang sangat luar biasa. Oh. Lalu kemudian di situ ada Oli Dondokambo. Kita selesaikan. Kenapa selesai? kenapa? Suasana kebatinan kita dengan Mas Pramono, Mas Pram, itu Pram. sudah dekat. Jadi kita tidak bicara masalah apa ini, kita hanya makan ikan patin, ikan bandeng. Ya pasti yang paling makanya nikmat pasti Golkar lah, kan udah dapat ketua DPR saat itu. Ini itu kan logika aja, Ini kan gampang aja. kadang-kadang kan sudah selesai. Mas Yogi, itulah yang bikin suasana Makanya kebatinannya kita cerita nyambung. dulu, makanya sekarang karena sudah selesai dan ada suasana kebatinan, hari ini kita bicara, Oke. Pak Jokowi itu masih jadi kader terbaik PDI Perjuangan. Kan kita bicara jangan seandainya di sana. diganggu-ganggu, diajak-ajak ke Berarti loh, Golkar. kita tidak ngajak. Oh enggak, tapi buka pintu. Ya, tapi kita hanya menjelaskan bahwa Partai Golkar ini adalah partai rakyat, milik rakyat, go public, ya bukan milik keluarga, bukan milik kelompok tertentu, bukan milik pengusaha tertentu. Tetapi bebas saja, saya ini anak rakyat, anak dari kampung. Kampung saya itu dari kota Makassar 185 kilo, Mas Yogi. Oh. Tapi bisa jadi sekjen Golkar, bayangin aja. Dan paling penting sekarang bisa jadi pembisik ketua umum. Hah. Ya kan? Sekarang kan pembisiknya. Lah kalau nggak jadi pembisik mana iya jadi ketua dewan ketua dewan pembina Bapilu. Jadi ini kan Pak Erlangga juga punya sejarah sendiri kita. Gimana ceritanya sama Pak Erlangga bisa dipercaya begitu? Lah bukan dipercayakan, hanya ditunjuk, mungkin menghargai bahwa Idrus ini setelah sekolah mungkin ilmunya semakin banyak. Oh iya. Setelah pesantren. Benar. Wah, ilmunya semakin banyak dan ilmunya adalah dunia akhirat. Karena berdoa terus, doa. Dan tahu rodanya cuma satu gitu. Makanya butuh tambahan. Makanya butuh tambahan lain. Makanya dibantu. Ya gitu makanya Iya. setelah itu ya udah. Dan ternyata Jadi gini, jadi intinya apa yang Abang sampaikan kaitannya dengan Partai Golkar dan Pak Jokowi itu pasti diketahui oleh ketua umum ya. Ada diskusi dong. apanya? Saya tidak pernah bicara secara langsung ke Oke. umum. Tetapi saya kira saya sebagai orang yang memang lahir dari suatu proses dunia akademik, kan saya harus pintar-pintar membaca tanda-tanda zaman. Oke. Nggak boleh dong. Kalau saya tanda-tanda zaman begini, ketua umum begini dan lain-lain sebagainya, ini juga kan suasana kebatinan yang lahir seperti itu masa tidak dimaknai? Enggak, karena gini, di internal Partai Golkar saya juga dengar, Takim juga dengar kan. Ini kan jangan-jangan kursi ketua umum Pak Erlangga terancam juga nih kalau masuk. Nah, Ya kalau opsinya Pak Jokowi itu adalah Erlangga Hartarto. Kalau bukan, ada jagoan lain. Nah, ini jadi- kursi panas ini ketua umum jadi ini. bukan. Itu yang selalu kita lihat, dalam Atau jangan-jangan Bang Idrus itulah masalahnya Mas Yogi. Kalau selalu Masuk kita dari porosnya lihat Pak Jokowi? dalam perspektif politik praktis yang subjektif. Tetapi ini kan kita bicara hal yang normal bahwa siapapun yang memang disepakati bersama memiliki persyaratan dan sehingga dengan kapabilitas yang dimiliki itu dimanfaatkan secara efektif untuk membesarkan Golkar dalam rangka meningkatkan gerakan karya kekaryaan, gerakan amal soleh ini, kenapa tidak? kenapa tidak? Oke. Nah ini kenapa- dong yang penting. Kenapa tidak? Berarti Idrus pertanyaan Marham. Kiai tadi benar. Apa itu? Kenapa nggak abang aja Nah, yang saya main? termasuk orang yang Bisa. berpikir bahwa berperan itu tidak harus pada posisi, Oke. tetapi pada pikiran.
Tapi kalau pikiran dan nggak punya kekuasaan nggak bisa dieksekusi. Loh, tidak bisa. Kan dia punya, kan ini kita bicara institusi, bukan bicara individu. Kalau institusi itu kolektif. Tapi kan tetap Mungkin pimpinan maksudnya ketua Kim, umum. bukan pada posisi itu maksudnya bukan pada posisi tapi kursi menteri gitu mungkin maksudnya. Ini kan kita harus realistis. Jadi begini Mas Yogi, kita juga harus realistis. Iya. Jadi begini, sebelumnya aja dulu beberapa kali juga ya. Ya. Saya agak buka aja ketika itu. Waktu itu masa tahun 2009 misalkan, ketika itu kan Munas Golkar ketika itu, buka-bukaan ini. Ya. Itu kan dulu ada triple A. Abu Rizal Bakri Ketua Umum, Dewan Pembina adalah Akbar Tanjung, Sekjennya adalah Agung Laksono. Agung Laksono. Oh, Ya. Melawan Tapi ketika Idrus berhadapan Marham. dengan Surya Paloh. Surya Paloh. Ya, Ya, Dan ya. di situ ada JK. Ya. Oke? Tapi akhirnya akhirnya Mundur. ARB menang. Nah, begitu ARB menang pada waktu itu ya tentang posisi menteri ke depan. Saya katakan silakan aja. Akhirnya waktu itu seingat saya itu sudah akhirnya saya bukan Agung Laksono yang jadi sekjen, tapi Idrus Marham yang jadi sekjen, lalu kemudian yang Iya. jadi Menko Kesra waktu itu adalah Agung Laksono. Benar berarti. Jadi- triple A bang tetap masih. Nah. Idrus Marham. Idrus Marham. Jadi itu loh Mas Yogi. Jadi Ya, ya. artinya kenapa? Karena kita ingin sebenarnya partai ini kalau jalannya benar ya menjadi Kalau jalannya benar. inspirator. Kalau jalannya Iya. kesasar. Nah, kalau jalannya kesasar beda. Oh. Jadi kalau sudah Hari ini benar atau kesasar? Benar lah kan itu pemenang. Nah, ini kalau sekarang ini perlu menjadikan Munas ke depan sebagai momentum untuk kembali ke hitoh. Oh, berarti nggak benar. Benar. Oh, kembali ke Jadi hitoh. tidak kan perlu penyempurnaan. Oh. Emang Golkar kemana kalau kembali ke hitoh itu? Ya, kan misalkan tadi paradigmanya harus membesarkan. Bang. Tapi gini Bang, poinnya kelanjutan tadi pertanyaan saya itu, kalau memang narasi bergabungnya Pak Jokowi dengan Golkar, itu ada perubahan besar nggak di struktur minimal ancaman bagi ketua umum sekarang? Enggak, saya kira. Nggak ada. Saya kira begini, semua Nah, bisa ini dibicarakan penting. kan. Ya semua bisa Ya dibicarakan. ngerti, tetapi dalam pembicaraan itu kan harus ada narasi-narasi yang dibangun. Ya secara logik faktual tadi itu, dan lagi-lagi bicara tentang peran ke depan seperti apa. Bang, Kenapa begitu? Karena kalau kita begini Mas, ada hasil survei menunjukkan bahwa mengapa suatu negara tidak maju, termasuk Indonesia misalkan di beberapa kasus di daerah, karena ada beberapa posisi diduduki oleh orang yang kompetensinya tidak sebanding dengan posisi yang diduduki. Nah ini mau bicara kalau cuma sekedar jatah partai politik diisi oleh partai politik jadinya begini kira-kira gitu. Lah jadi maka ya Gitu kan? iya dong. Oh. Tapi kalau posisi Menko cocok diisi sama Sama siapa? Pak Idrus. Loh enggak. oh, bukan Menko perekonomian Lah sekarang. saya kira cocok dong. Cocok ya? Dan Cocok ternyata kan kalau kita ingin kapitalisasi prestasi politik Airlangga kan cukup besar juga. Nah kalau begitu Lalu yang lain-lain Pak Luhut juga ada. Apa yang paling realistis mekanisme masuknya Pak Jokowi Memasukkan ke Golkar Jokowi. itu gimana? Menurut Bang Idrus yang pertama kali melempar. Apanya tuh? Misalnya. Mekanismenya apakah lewat Munas, dijadiin ketua Dewan Munaslup. Pembina? Bukan, kan masuk dulu anggota. Lalu kan tidak masuk, masa langsung ketua umum belum anggota. Oh jadi anggota dulu? Anggota dulu, baru berproses, baru Apa mau Pak Jokowi presiden cuma jadi anggota biasa? Tapi kan tidak lama lagi kan Munas misalkan. Kapan Munas bang? Kapan Munas? Bang? Ya kalau jadwal yang apa namanya kan akhir tahun ya. Akhir tahun. Kalau atau awal tahun depan. saya Kalau kira lup, itu. kalau lup, Kalau lu kalau Oh lup. jangan lah, Jangan ya? lah. Kita jangan berpikir yang tidak normal lah. Kita normal karena kita ingin suasana kebatinan tadi masuk. Bukan, kenapa ada bahasa lup? Karena kan Pak Jokowi ini kan selesai 20 Oktober, artinya harus sebelum Oktober. Wah tidak. Nah ini jadi tidak bisa kalau menjadi kebutuhan dan kebutuhannya itu adalah fungsional konseptual, tidak melihat bahwa harus ada posisi struktural. Tidak boleh kita campur adukan antara posisi struktural dan posisi fungsional. Posisi fungsional itu kekuatannya pada konsep, struktural ada pada posisi. kekuasaan. Loh ini loh yang kita lihat, yang kadang-kadang orang memang nggak bisa paham. Nah memang realitas hari ini, orang hanya dihormati kalau ada posisi strukturalnya. Kita tidak terbiasa menghormati orang karena konsepnya. Dan ini yang rusak negara juga Mas Yogi. Oh, ini curhat. Jadi nah padahal begini, bukan. Nah Oh, ini, bukan curhat. nah, ini Bukan masalah, curhat. nah, Oh, ini iya. masalah mendasar nih. Iya, Ya. Mari kita ke bawah. Oh enggak. Kecerdasan, konsep tidak dibatasi oleh umur.
Bang Idrus umur berapa sekarang? Nah, Kok dengar kayak dulu. kayak mau usul. Tidak dibatasi oleh jabatan. Jadi Anda pimpinan tetapi bodoh-bodoh aja. Anda senior, Anda ini siapa nih? siapa aja. Oh, Nah, maka tapi saya kan tunduk Mas Yogi dikit. Iya. Jangan dua tersinggung dong. Bukan takutnya, Oh, enggak, takutnya iya, jangan kepimpinan di tersinggung. partai. Konteksnya bicara Golkar. Iya, nah, bukan. Dia agak tersinggung karena saya tunjuk. Enggak, ini kan konteksnya bicara Golkar, kan bicara partai. Iya. Pimpinan Golkar sekarang Pimpinan Golkar berarti. sekarang Bukan, siapa? kan individu. Oh, individu, diralat. Pimpinan siapa saja, kalau bodoh-bodoh aja. Oh, bukan pimpinan Golkar Bukan maksudnya. pimpinan Golkar. Ya, pimpinan asing di mana aja. Oh, iya. Kalau sama dengan senior, lo senior, tetapi bodoh-bodoh aja. Ini senior Ada Golkar, junior. senior Golkar. Ya, iya, apalah. Yang kumpul-kumpul kemarin. Ya, udahlah. Pokoknya begitu. Nah, karena itu, Itu maksudnya. Harus clear ini, Bang. saya ingin begini, Mas Yogi. Saya beri Iya. contoh. Di Bapilu, Ya. Bapilu. Ketua Dewan Pembina. ketuanya adalah Maman Abdul Rahman. Ya. Dia junior saya. Ketua Dewan Pembinanya? Ketua anunya adalah Idrus Marham. Oh. Tetapi dia junior saya. Hmm. Dia ketua. Secara formal saya harus hormat. Kan Ketua Dewan Pembina. Nah, bukan, tetapi kan pos struktur yang memiliki Oh. kewenangan eksekutor sebagai dia adalah dia. Saya hormat. Saya datangi rumahnya. Dia datang ke rumah saya. Datangi ke rumahnya, jadikan saya Ketua Dewan Pembina. Enggak, ke Oh, Mama, enggak. Oh, ke ke Mama. Sama dengan Mas Doli misalkan. Ya. Ini adik-adik saya tadinya di KMPI semua, tetapi sekarang secara faktual pimpinan. Oh. Dan kecerdasannya ada. Makanya saya hormat. Oke. Gitu loh, dan mesti kita begitu. Yang paling penting itu bukan munaslup ya. Bukan munaslup ya. Bukan, persoalannya di dalam dunia politik ada dinamika, ada Inilah. proses. Itulah. Nggak bisa ngejamin Tetapi kalau saya bilang ya udahlah, jangan munaslup lah. Tetapi kan Kalau- biarlah proses supaya iya. kita berpikir normal. Kalaupun munaslup, ya jalan aja. Atau itu mekanisme partai. Iya, tidak ada masalah sih. masalah. Tetapi kan sekarang alasannya apa? Iya dicari-cari dong. Mengubah aturan. Nah, kalau dicari-cari tidak bisa. Pak. Memang faktual. Oh. Karena itu fakta yang menentukan, bukan menentukan target baru Itu cari Kiai alasan. mau ngomong. Nah, ini Kiai susah. Alasannya mengubah aturan yang minimal 5 tahun itu. Jadi kurang dari 1 tahun. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, Bang. Masalahnya Mungkin nggak? Mungkin kan? Kan harus jadi anggota 5 tahun untuk jadi ketua umum. Asta bilang, "Wah, inilah kadang-kadang Itulah. masih sekarang Apa? seperti itu kan semua kan bisa dibicarakan Oh. kalau itu." Nah, di Munaslup. Di munaslup. Enggak maksudnya Di Bang. Munas. Enggak maksudnya Jangan. Bang. Itu jangankan ADART partai. Udah. Konstitusi aja bisa diubah. Konstitusi bisa diubah di MK kan? Loh, kan Dan sudah bukan. terjadi. Ada jalurnya masing-masing. Yang Iya. penting kita melalui jalur itu Bang Idrus dan nggak mau ikut ada kasar. narasi yang menjadi dasar pertimbangan mau. kita rasional, Kamu tangannya faktual, kotor soal objektif. MK. Iya. Iya. Jadi munaslup atau munas? Nah, saya katakan semua diwadahi di dalam ADRT. Munas- Bisa munas, bisa munaslup. Bisa. Tunggu. Sekarang alasannya apa? Ya, bisa munas, bisa Munaslup. ketemu lagi di Lanturan minggu depan.